Hai guys, kembali lagi bersama gua, Konsultan Film. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sekarang gua ingin mereview film yang keluar di tahun 2014 yang berjudul Unbroken. Film ini berdasarkan kisah nyata seorang veteran Perang Dunia Kedua yang bernama Louis Zamperini. Dia merupakan seorang atlet lari terkenal di eranya. Akibat pengalamannya dari Perang Dunia Kedua, dia akhirnya memutuskan menjadi seorang pendeta. Film ini diproduksi oleh aktris cantik Angelina Jolie dan diperankan oleh Jack O'Connell dan gitaris terkenal dari Jepang yang bernama Takamasa Ishihara atau yang dikenal dengan nama panggungnya Miyavi. Bukan Miyabi ya. Film ini diawali dengan scene yang menunjukkan beberapa pesawat tempur Amerika Serikat yang sedang terbang melakukan misi pengeboman ke markas Jepang di Kepulauan Nauru. Di salah satu pesawat tersebut terdapat pesawat Zamperini. Dia bertugas sebagai pengebom di pesawat tersebut. Awalnya misi yang dilakukan oleh mereka berjalan dengan mulus, tetapi sebelum Zamperini menjatuhkan bomnya, pesawat mereka ditembaki oleh pihak Jepang dan tembakan mereka mengenai sayap sebelah kanan pesawat Zamperini. Walaupun dengan kondisi sayap pesawatnya terbakar, Zamperini berhasil membidik markas Jepang yang ingin dibom dengan baik. Setelah berhasil, pesawat mereka berbalik ke arah untuk pulang ke markas. Tetapi masalah muncul lagi. Pintu bom mereka macet karena ditembaki tadi. Dan juga ternyata ada beberapa pesawat Jepang yang selamat dari ledakan bom tersebut. Setelah itu, Zamperini disuruh oleh kapten untuk turun ke pintu bom guna menutup secara manual. Zamperini yang sedang melakukan tugasnya dihujani peluru dari pesawat musuh. Dilihatnya bahwa temannya Glassman yang lagi menembak pesawat musuh ditembak balik dan mengenai dia. Tetapi pas dilihat kondisinya, kondisi Glassman dalam kondisi yang baik. Tetapi temannya yang lain ditembaki juga dan terkena di bagian dadanya. Sebagai teman yang baik, dia langsung menghiburnya. Katanya, "Tenang Le, lu masih tampan, gue jadi mau sakit liatnya." Lalu dilihatnya temannya yang lain yang bernama Pillsbury menembaki pesawat lawan tanpa henti, walaupun dia sendiri ditembaki sampai berdarah-darah. Akhirnya berkat perjuangan mereka semua pesawat musuh berhasil ditembaki. Kemudian scene berpindah ke masa kecilnya Zamperini. Diceritakan bahwa Zamperini dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat agama, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan Zamperini kecil. Masa kecilnya dipenuhi dengan kenakalan. Dia sering dikejar oleh pak polisi di tempat tinggalnya karena mencuri, tetapi dia selalu berhasil mengelabui polisi tersebut. Dia berlari menuju tempat persembunyian barang-barang kenakalannya. Di sana dia menyimpan rokok simpanannya beserta minuman keras yang disimpan dalam botol yang sudah dicat putih sehingga dikira susu yang dia minum, dan juga uang hasil mencurinya. Sambil merokok, dia didatangi oleh sekelompok anak kecil. Dia dibully karena keluarga dia adalah imigran dari Italia. Lalu dia dipukuli oleh anak-anak tersebut. Ini adalah contoh yang gak baik. Janganlah kita rasis dengan orang lain walaupun dia berbeda, karena setiap manusia pastilah berbeda. Jadi terimalah perbedaan tersebut. Zamperini yang dipukuli kemudian ditolong oleh pak polisi yang tadi mengejar dia dan dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pak polisi tersebut mengadukan kelakuan anaknya pada ibunya. Pak polisi dibantu diterjemahkan ke bahasa Italia oleh abangnya Zamperini yang bernama Peter karena ibunya tidak dapat berbahasa Inggris. Malamnya Zamperini digesperin oleh bapaknya. Cuk, sakit banget itu. Ibu dan adiknya hanya bisa menangis di dapur. Buset, udah kayak sinetron aja. Zamperini yang selesai digesperin bapaknya melihat ibunya yang sedang mendoakan dia. Hal itu membuatnya menjadi sedih. Kemudian scene berpindah. Diperlihatkan Zamperini yang sedang duduk asik di bawah bangku penonton buat ngintip dalaman cewek sambil minum alkohol dan ngerokok. Buset, nakal banget nih pendeta waktu bocah. Saat itu mereka sedang menonton abangnya Zamperini, Peter yang sedang lomba lari. Zamperini yang lagi asik ngintip ketahuan oleh bapak-bapak di situ. Karena takut ketangkap, dia lari sekencang-kencangnya hingga ke ujung stadium. Peter yang melihat Zamperini berlari membuat dia menyadari bakat adiknya dalam bidang lari. Lalu dia menyuruh adiknya untuk berlatih lari
sambil menaiki sepeda. Awalnya, Samperini tidak percaya diri. Katanya, "Aku bukan apa-apa sepertimu, Pete. Aku tidak bisa." Lalu Peter menjawab adiknya, "Jika kamu mau, kamu pasti bisa. Dan aku juga percaya kepadamu. Benar-benar kakak yang baik." Samperini ingin masuk ke klub lari seperti kakaknya. Maka dia harus mengikuti lomba lari untuk diseleksi. Berkat hujatan kakaknya dari pinggir lapangan, membuat dia yang awalnya malas lari, terbakar semangatnya untuk berlari dengan kencang. Sehingga dia akhirnya masuk klub lari seperti kakaknya. Samperini menekuni bidang lari hingga dia dewasa. Samperini yang sudah terkenal diberi nama panggilan Torrance Tornado karena kecepatannya di lintasan. Dia memenangi semua lomba lari yang diikuti. Walaupun kakinya diinjak sampai berdarah-darah oleh atlet yang lain sewaktu lomba, tidak membuat dia lambat dalam berlari, sehingga dia menjadi juara 1 dan menjadi perwakilan Amerika di Olimpiade Olimpik. Bukan hanya itu, pada saat penyeleksian, dia juga menjadi pelari SMA tercepat di Amerika Serikat dengan waktu 4 menit 21,3 detik. Samperini yang akan ke Olimpiade diantarkan oleh abangnya ke stasiun kereta api. Saat itu Peter bercandain si Samperini. Katanya, "Kenapa gua harus pergi jika lu akan kalah?" Lalu dia menjawab, "Iya, gua tahu itu. Tapi untuk Olimpik selanjutnya di Tokyo, gua pasti menang." Lalu kakaknya melepas dia pergi dengan berkata, "Louis," nama kecilnya Samperini, "saat-saat sakit senilai dengan kemenangan seumur hidup. Ingat itu." Lalu scene kembali ke pesawat. Pesawat yang mereka gunakan akan mendarat. Karena rem pesawatnya tidak berfungsi, maka semua ini tergantung akan pengalaman pilot. Mereka mendarat dengan buruk sampai ban pesawat mereka pecah. Tetapi berkat keahlian pilot, mereka berhasil mendarat dengan selamat walaupun hampir menabrak ujung landasan. Setelah mendarat, ternyata salah satu temannya yang tertembak sudah meninggal. Beberapa hari terlewati. Mereka sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Samperini berlatih lari ditemani kaptennya. Selesai berlari, mereka didatangi oleh krunya yang lain. Katanya, mereka mendapatkan misi baru, misi penyelamatan pesawat yang sedang jatuh di laut. Mereka juga mendapatkan 3 kru baru. Lalu kapten bertanya, "Apakah kita juga mendapatkan pesawat yang baru?" Lalu mereka senyum-senyum sendiri. "Iya, pesawat baru, tapi pesawat yang jeleknya sama dengan pesawat lama mereka." Mereka mengamati lautan yang kosong itu. Sementara mencari pesawat yang jatuh, tiba-tiba sayap kiri pesawat mereka meledak. Mereka sepesawat panik karena mereka bingung kok bisa meledak sendiri. Lalu kapten memanggil mekanik mereka untuk datang memperbaiki mesin pesawat. Tetapi hal itu sia-sia saja. Akhirnya, kapten memutuskan untuk mendarat di laut. Seluruh kru termasuk Samperini, mereka mengambil posisi siap untuk tabrakan. Lalu scene berpindah ke Olimpiade Olimpik yang diikuti oleh Samperini. Olimpiade tersebut berlangsung di Jerman pada masa pemerintahan Nazi Hitler. Olimpiade tersebut dihadiri banyak negara termasuk Jepang. Keluarga Samperini mengikuti Olimpiade melalui radio. Bapak, ibu kakaknya, Peter beserta kedua adik perempuannya dan juga pak polisi yang mengejarnya sewaktu kecil beserta tetangga rumah mendengarkan melalui radio di rumah Samperini. Lomba pun dimulai. Samperini berada di pertengahan barisan pelari. Awalnya Samperini di belakang pelari Amerika yang lain yang bernama Don Les. Tetapi di akhir lap dia berlari melewati Don Les sehingga Samperini membawa pulang emas dan mempunyai rekor lari tercepat di lap terakhir dengan nilai 56 detik. Scene pun berbalik. Pesawat mereka akhirnya mendarat di laut. Diperlihatkan kalau kakinya Samperini tersangkut reruntuhan pesawat. Namun mungkin karena keberuntungan kakinya dapat terlepas sehingga dia dapat berenang ke atas. Dilihatnya ternyata ada 2 temannya yang selamat, Phil dan Mac, sedangkan yang lain telah tewas. Teman dia yang bernama Phil, yang kepalanya terluka akibat tabrakan, sedang ditolong oleh Mac, sehingga dia mengambil perahu karet yang telah terbuka di air. Mereka bertiga sekarang terayun-ayun di tengah lautan yang luas. Di perahu karet tersebut terdapat 2 bungkus coklat dan 1 botol air. Lalu Samperini membaginya untuk mereka makan, sebanyak 1 batang coklat sewaktu malam dan 1 batang coklat lagi sewaktu pagi, serta 2 atau 3 teguk air sehari untuk diminum. Hari pun berganti. Sewaktu bangun, ternyata ada pesawat yang melewati mereka. Tetapi walaupun sudah diberikan sinyal pertolongan, pesawat tersebut tetap mengindahkan mereka. Barry tiba-tiba melihat, ternyata coklat yang sudah dibaginya kemarin untuk mereka makan, semua dimakan oleh Mac. Mac memakannya karena dia menyerah dengan keadaan. Katanya, itu tidak penting, kita tetap akan mati di sini. Hari ketiga, mereka terapung di lautan. Perahu mereka disinggahi oleh seekor burung. Karena sudah terlalu lapar,
Akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap burung tersebut. Namun saat makan rasanya sangat tidak enak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan dagingnya untuk menangkap ikan. Usaha mereka berhasil. Mereka menangkap seekor ikan yang mereka bagi bertiga. Ya, termasuk ke si Mac. Walaupun Mac sudah memakan coklat mereka, katanya, "Kita seperti orang Jepang, memakan ikan dengan mentah." Sambil makan, mereka berbicara mengenai Eddie Rickenbacker, seorang tentara yang selamat terapung di lautan selama 24 hari. Lalu Samperini mengundang mereka untuk memakan gnocchi buatan ibunya jika mereka selamat. Gnocchi adalah salah satu pasta asli dari Italia. Hari ke-18, kondisi mereka semakin memburuk. Samperini yang sedang memandang langit berbicara dengan Phil. Katanya, "Mengapa kita yang hidup dan yang lain tidak?" Lalu jawab Phil, "Ini adalah rencana Tuhan. Kau harus hidup selama mungkin. Mungkin hal ini akan berakhir dan kau terbangun di samping malaikat." Dan malaikat berkata, "Kamu bisa bertanya semua pertanyaan bodohmu itu." Lalu Samperini bilang, "Dan kau percaya hal itu?" Lalu Phil berkata, "Ya, aku percaya." Tiba-tiba badai besar datang dan mereka bertiga pasrah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam badai besar itu, Samperini berdoa kepada Tuhan. Katanya, "Jika aku bisa melewati ini, jika kau menjawab semua doaku, aku berjanji akan kudedikasikan seluruh hidupku untukmu. Aku akan melakukan semua keinginanmu." Akhirnya mereka selamat dari badai tersebut dan disambut dengan dinginnya hujan. Mereka yang sangat kehausan merasa senang karena hujan tersebut. Mereka menampung air hujan tersebut di botol mereka masing-masing. Mereka yang sudah kuat karena air tersebut akhirnya menangkap hiu dengan tangan mereka dan memakan dagingnya mentah-mentah. Hari ke-27, perban pil di kepalanya akhirnya dapat dibuka. Mereka melihat ada pesawat yang melewati mereka dan Samperini menembakkan pistol suarnya. Usaha mereka berhasil. Pesawat tersebut terbang balik ke arah mereka. Tetapi sialnya pesawat tersebut adalah pesawat Jepang. Karena panik, mereka melompat ke air yang dikelilingi oleh hiu untuk menghindari tembakan pesawat. Tetapi karena banyak hiu yang berenang, mereka balik ke atas perahu. Namun pesawat musuh itu balik sehingga Samperini melompat ke air dan meninggalkan mereka berdua di atas perahu. Pesawat menghujani mereka dengan peluru dan mengenai seekor hiu yang mengelilingi mereka. Samperini melihat bahwa situasi sudah aman, akhirnya naik ke atas dan berenang secepat-cepatnya. Sedangkan hiu-hiu yang tadi mengelilingi mereka memakan hiu yang tadi ditembak. Sesampainya di atas perahu, dia memanggil teman-temannya. Lalu Phil menjawab, "Jika tembakan Jepang seburuk ini, kita mungkin bisa memenangkan perang." Spoiler alert, Jepang emang dikalahin sama Amerika. Perahu mereka bocor akibat ditembaki tadi, sehingga mereka menambal perahu mereka. Selagi fokus menambal, Samperini hampir dimakan oleh hiu, tetapi diselamatkan oleh Mac. Dia memukul hiu itu dengan pendayung hingga hiu itu pergi. Hari berganti, kondisi mereka sangat kelelahan karena kelaparan dan haus. Tetapi keadaan Mac yang paling parah. Lalu Mac berkata kepada Samperini, "Apakah aku akan mati?" Dengan jujur Samperini menjawab, "Mungkin, Mac." Lalu tanya Mac lagi, "Menurutmu malam ini?" Lalu dia menjawab, "Mungkin." Dan Mac mengiyakan, "Ya Pak, kurasa malam ini." Setelah berkata seperti itu, Mac langsung meninggal. Jasadnya dihanyutkan ke laut. Hari ke-45, mereka telah melewati rekor Eddie Rickenbacker. Mereka yang sedang tidur disenggahi oleh sebuah kapal. Akhirnya selamat mereka. Tapi sial, ternyata kapal itu adalah kapal perang Jepang. Mereka dibawa ke sebuah pulau. Di sana mereka dikurung terpisah di penjara yang sangat kecil. Mereka diberi makan nasi sisaan para tentara Jepang. Lalu hari pun berganti. Samperini dibawa oleh tentara Jepang untuk bertemu dengan komandan regu tersebut. Di sana dia ditanyai oleh komandan yang dibantu oleh penerjemah. Dia diberi banyak pertanyaan, mulai dari jumlah tentara yang ada di Hawaii, sampai apakah dia atlet terkenal, lokasi radar pesawat, dan juga bagaimana menggunakan bom Norden. Dia juga disuruh untuk menggambarkan bentuk bom tersebut. Setelah sekian lama dikurung, akhirnya Samperini dan Phil dikeluarkan dan dihadapkan ke komandan yang tadi. Mereka disuruh untuk melucuti semua pakaian mereka hingga telanjang. Mereka sangat takut waktu itu. Mereka mengira jika ini adalah saat-saat terakhir mereka. Tetapi nasib berkata lain. Mereka diantarkan ke Jepang untuk menjadi tahanan perang. Semua tahanan perang ditutupi matanya. Sewaktu proses diarahkan ke truk, mereka berdua terpisah dan diarahkan ke penjara yang berbeda. Sewaktu di dalam truk, Samperini mengintip dari penutup matanya dan berkata, "Ini Tokyo kan? Aku seharusnya berolimpiade di sini. Aku selalu ingin ke Tokyo." Lalu tahanan di sebelahnya menjawab, "Hati-hati dengan ucapanmu kawan." Akhirnya mereka sampai di penjara. Penjara ini bernama
Omori. Di sana mereka dibagi ke dua kelompok, prajurit dan opsir. Samperini masuk ke kelompok opsir. Lalu mereka mendengarkan arahan dari kepala penjara yang bernama Kopral Watanabe. Dia dipanggil oleh para tahanan dengan sebutan si burung karena dia mendengarkan seluruh pembicaraan di dalam penjara. Semua tahanan mendengarkan tanpa melihat ke si burung. Hanya Samperini seorang yang menatap ke si burung, dan si burung menantangnya untuk menatap matanya, dan Samperini melihatnya. Samperini dipukuli sampai hidungnya berdarah karena hal itu. Hal itu dilakukan si burung hingga Samperini berhenti menatapnya. Tahanan yang baru dikarantina dengan berdiri seharian dikarenakan takut ada yang mempunyai penyakit menular, termasuk Samperini. Setelah selesai dikarantina, mereka diarahkan ke ranjang mereka masing-masing. Di sana Samperini dikenalkan dengan Tom Miller, Frank Tinker, dan Komandan Fitzgerald. Hari berganti, mereka sedang melakukan apel pagi. Di sana si burung memanggil beberapa dari mereka yang mempunyai latar belakang menarik, mulai dari penyanyi opera, koki, dan atlet olimpiade. Setelah diketahui bahwa Samperini adalah orangnya, dia menyuruh Samperini untuk berlomba lari dengan prajurit Jepang. Samperini berlari mengelilingi bangunan dan akhirnya dia terjatuh karena kelelahan, tetapi dia tetap berlari untuk melanjutkan larinya sampai garis finish. Si burung yang melihatnya melintasi garis finish marah besar dan memukuli dia sampai babak belur. Sewaktu beristirahat dari kejadian yang tadi, dia melihat ternyata para tahanan yang lain mendapatkan informasi dari luar yang berisi situasi perang yang terjadi. Scene pun berganti. Samperini dan tahanan yang lain mendapatkan tugas untuk membuang kotoran dari toilet ke sungai yang berada di samping penjara. Setelah membuang kotoran mereka yang sedang beristirahat tiba-tiba didatangi si burung. Dia mendatangi mereka karena telah mengetahui bahwa mereka mendapatkan informasi dari luar penjara. Dia mengajar mereka sampai babak belur dan menyuruh mereka berdiri seharian di lapangan. Samperini yang melihat mereka disiksa mengatakan kepada Tom Miller bahwa dia ingin membunuh si burung. Tetapi Miller menjawab, bukan itu cara kita mengalahkan mereka. Kita kalahkan mereka dengan hidup sampai berakhirnya perang. Sungguh bijaksana sekali kata-katanya. Malam hari pun tiba. Gak ada angin, gak ada hujan. Si burung datang dan memukuli Samperini. Dia mencabuk Samperini dengan gespernya hingga dia puas. Ternyata dia marah karena Samperini akan pergi besok untuk mengikuti program radio Jepang yang berjudul Postman Call, yang merupakan salah satu alat propaganda Jepang. Acara ini mengikut sertakan orang-orang dengan latar belakang menarik seperti Samperini untuk menyampaikan kabarnya ke keluarganya melalui radio. Lalu Samperini diantarkan ke sebuah gedung mewah. Di sana dia berkata kepada mereka bahwa dia hanya akan mengucapkan kata-katanya sendiri, dan mereka pun menyetujuinya. Lalu dia menyampaikan kabarnya kepada ibu dan ayahnya, dan dia berkata juga bahwa dia merindukan kakaknya Pete, bapak dan adiknya, serta masakan ibunya. Di sana dia disajikan dengan makanan yang enak. Karena dianggap ratingnya bagus, dia diberi kesempatan lagi untuk berbicara lagi di radio untuk kedua kalinya, tapi dengan menggunakan kata-kata yang sudah diberikan oleh pemerintahan Jepang. Tetapi Samperini menolaknya, dan mereka menggoda Samperini dengan menunjukkan beberapa tentara Amerika lain yang sudah melakukannya, dan mereka mendapatkan perlakuan istimewa dan disajikan dengan makanan yang enak. Tetapi Samperini tetap menolaknya. Setelah itu dia dipulangkan ke penjara. Sesampainya di penjara, dia disambut oleh si burung. Kemudian si burung membisikkan ke telinga Samperini, "Kau bisa menjadi temanku, tetap musuh dari Jepang." Setelah itu dia diberi hukuman untuk dipukuli oleh seluruh tahanan, tetapi para tahanan menolaknya, sehingga mereka diberi pilihan untuk memukuli Samperini atau memukuli temannya yang kemarin yang telah ketahuan menyebarkan informasi dari luar. Akhirnya dengan berat hati mereka memutuskan untuk memukuli Samperini. Samperini dipukuli oleh semua tahanan dari pagi hingga petang. Waktu pun berlalu. Si burung dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai kepala penjara Omori, dan dia memberikan kabar kepada Samperini bahwa dia akan dibebas tugaskan dan dia akan bertemu dengan teman-temannya lagi. Teman yang dia maksud di sini adalah si Samperini. Wow, sangat dalam sekali ya. Waktu pun berlalu. Penjara tempat Samperini ditahan mengalami kebakaran akibat perang dengan Amerika Serikat sudah memasuki ke wilayah Jepang. Mereka membantu memadamkan api tersebut dan melihat kota di seberang sungai sudah terbakar
akibat pemboman dari pesawat Amerika Serikat. Keesokan harinya, mereka ditransfer ke penjara lain. Selama perjalanan, para tahanan melihat sisa-sisa peperangan. Ada beberapa dari mereka yang bersedih dan ada juga yang menyukainya. Mereka diantarkan menggunakan kereta api. Penjara baru tujuan mereka digunakan juga sebagai tambang batu bara bagi kepentingan Jepang. Penjara itu bernama Penjara Naoetsu. Pada saat perkenalan dengan kepala penjara, ternyata kepala penjara tersebut adalah si burung. Samperini hampir pingsan karena melihat dia. Si burung yang melihat dia lalu bertanya kepada Samperini, "Kau kenapa tidak melihat mataku lagi?" Dan dia langsung memukulnya. Samperini dalam hati bilang, "Buset, dejavu cuk." Mereka diberi tugas untuk mengangkut batu-batu bara menuju kapal tongkang. Namun mereka berhenti sejenak karena mendengar kabar bahwa presiden mereka, Roosevelt, telah meninggal dunia. Sehingga Frank terjatuh dan menangis. Keesokan harinya, Samperini yang sedang melakukan tugasnya mengangkat batu bara disengajai oleh seorang tentara dan didorong sehingga kakinya terkilir. Samperini yang kakinya terkilir kemarin beristirahat sejenak karena sakit kakinya. Namun hal tersebut dilihat oleh penjaga sehingga si burung marah besar sehingga dia diberi hukuman untuk mengangkat kayu di atas kepalanya dan berkata, "Jika kayu tersebut terjatuh maka kau akan ditembak mati." Samperini dengan sekuat tenaga menahan kayu tersebut. Para tentara dan tahanan berhenti sejenak melakukan tugasnya dan melihat keadaan Samperini. Samperini dengan pantang menyerah mengangkat kayu tersebut sehingga si burung kehilangan kesabarannya dan memukul dia sampai babak belur. Karena seperti yang dibilang sebelumnya, kemenangan mereka ditentukan dengan mereka dapat bertahan hidup sampai akhir peperangan. Dan di saat itu juga Samperini tahu kalau dia telah menang. Hari pun berlalu. Akhirnya mereka mendapat kabar kalau kemenangan sudah mencapai titik akhir. Sehingga mereka melaksanakan upacara pemandian di Sungai Hokura. Dengan sedih mereka pergi karena tahu menang atau kalahnya Amerika tetap saja mereka akan mati karena mereka adalah tahanan perang. Tetapi nasib berkata lain. Mereka yang sedang mandi melihat pesawat Amerika dari jauh dan ternyata perang selesai dan mereka tidak mati. Para tahanan dikirimi banyak makanan dengan parasut dari pesawat. Mereka sangat senang karena dapat makan sepuasnya. Dikirimi majalah dan rokok. Sebat sulah. Tetapi hanya Samperini yang pergi ke kantor si burung. Dia sebenarnya juga telah menganggap bahwa si burung itu temannya. Dengan sedih dia melihat foto si burung. Samperini akhirnya balik ke Amerika Serikat dan bertemu dengan kakak, ibu, ayah dan kedua adik perempuannya. Di scene terakhir tunjukkan temannya Phil telah selamat juga dari peperangan dan si burung bersembunyi karena menjadi penjahat perang, tetapi diberi amnesti oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan si Samperini menepati janjinya untuk melayani Tuhan, akan menyelamatkan nyawanya dan dia kembali ke Jepang untuk bernamai dengan si burung. Tetapi si burung menolaknya dan Samperini merealisasikan mimpinya dan berlari lagi di Olimpiade di usia 80 tahun di Jepang. Tetapi kali ini dia membawa obor Olimpiade. Itulah cerita Samperini, perjalanan hidup pendeta sekaligus veteran perang yang pantang menyerah untuk tetap hidup.